Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati di sekelilingnya. Kami ingin memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sungguh Dia Nabi Muhammad benar-benar melihat Jibril dalam bentuknya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Seketika Nabi Muhammad melihat ketika itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Tidaklah berpaling penglihatan Nabi Muhammad dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sungguh Dia benar-benar telah melihat sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang besar. Surat An-Najmi ayat 13 sampai 18 dan surat Bani Israel ayat 1. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, hidayah beserta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita telah dapat bersama-sama dalam mengadakan majelis taklim. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap kepada alam yang terang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sengaja kita membacakan dua surat ini karena kebetulan kita sedang berada di bulan Rajab. Bagaimana kita ketahui, di bulan Rajab ini 1402 tahun yang lalu terjadi suatu peristiwa pada diri Nabi Muhammad yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Surat Bani Israel atau surat Isra itu dalil tentang Isra, bahwa Nabi diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina. Disebut Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Surat An-Najmi ayat 13 sampai 18 itu dalil yang menunjukkan Mi'raj, bahwa Nabi benar-benar sampai menembus 7 lapis langit. Dalam ayat itu dikatakan Sidratil Muntaha. Itu posisinya di atas langit yang ketujuh. Di situ dikatakan laqad ra'ahu nazratan ukhra. Sungguh Dia Nabi Muhammad itu benar-benar melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Berarti memang Nabi Muhammad naik. Jadi ada dua istilah, ada perjalanan secara horizontal dari Mekah ke Palestina, ada perjalanan secara vertikal dari Palestina sampai ke Sidratil Muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Apa itu mukjizat? Suatu kejadian luar biasa terjadi pada diri Rasul. Dia beda-beda itu. Kalau ada kejadian luar biasa terjadi pada manusia biasa, tapi dia soleh, beriman, beramal soleh, itu disebut dengan karamah atau keramat. Nah, kan ada orang bisa jalan di atas air, bisa sedikit saja dia bisa menghilang. Nah, itu keramat. Ada yang tidak mempan ditembak. Nah, dia ada dua
dua mungkin keramat, mungkin sihir. Jadi dua macam itu. Kalau ada kejadian luar biasa terjadi kepada orang yang tidak taat, itu sihir. Jadi mukjizat itu terjadinya pada seorang rasul, Nabi Allah. Kenapa Isra Mi'raj disebut kejadian luar biasa? Karena peristiwa ini bapak-bapak dan ibu-ibu tidak masuk akal. Dari Mekah, Palestina, terus Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Mekah. Waktunya kurang lebih 4 jam. Ke Padang saja kita habis waktu 4 jam. Pulang pergi mungkin 8 jam. Kecuali kalau anak muda ngebut barangkali ya. Baru jaraknya di bawah kurang dari 200 kilo. Jarak Sidratul Muntaha itu ada ulama yang memperkirakan 3.600.000.000 kilometer. Kalau pulang pergi berarti 7.200.000.000 kilometer. Waktunya cuman kurang lebih 4 jam. Dari mana kita mengatakan 4 jam itu? Menurut hadis Nabi, beliau diberangkatkan lewat tengah malam. Katakanlah jam 12. 1, 2, 3, 4. Beliau sudah sampai kembali di Mekah sebelum subuh masuk. Itu perkiraannya sekitar 4 jam kurang lebih. Diprediksi kecepatan Nabi kurang lebih 571.429 km per detik. Bukan per menit, Pak, per detik. Dalam 1 detik menempuh jarak 571.429 km. Tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal itu. Karena memang tidak makanan akal. Jangankan orang kafir, orang Islam pun banyak yang tidak percaya. Tapi kalau kita analisa dari Al-Quran, Nabi Muhammad itu diperjalankan, bukan beliau yang ingin berjalan. Nah, itu masalahnya. Kalau diperjalankan berarti ada yang memperjalankan, yaitu Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang sulit. Kalau bisa kita konsultasi dengan roh ibu-ibu yang sudah meninggal, coba tanya berapa menit dia dari langit itu ke bumi. Itu hitungan menit. Nah, karena menurut Ibnu Qayyim, roh orang meninggal itu bisa bolak-balik dia. Dari langit ke bumi, dia bisa bolak-balik ke rumahnya. Kalau menurut Al-Quran kan roh orang baik-baik di Illiyin, tempat yang tinggi sekali. Roh orang jahat di Sijjin, terpenjaralah dia. Jadi roh apabila lepas dari badan, dia bebas berlang-lang buana. Jadi Nabi Muhammad memakai kecepatan yang luar biasa. Untuk apa Nabi Muhammad diisra dan dimi'rajkan oleh Allah? Inilah hikmah ini yang ingin kita bicarakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertama, Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Sehubungan dengan saat itu Nabi Muhammad sedang ditimpa sedih. Apa yang membuat beliau sedih? Yaitu meninggalnya istri beliau, Khadijah. Di dalam sejarah dicatat, Khadijah ini benteng Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad itu dilantik menjadi rasul pada tahun 610 Masehi. Setelah beliau dilantik diangkat jadi rasul, tantangannya banyak. Ada yang ingin membunuh, ada yang ingin menteror segala macam, tapi terhalang oleh istrinya. Kok bisa istrinya bisa menghalangi? Karena beliau orang kaya. Jadi orang kaya ini dari dulu sampai sekarang kuat. Kuat dia.
Walaupun pendidikannya tidak tinggi tapi kaya aja kuat. Contohnya itu Khadijah. Kenapa? Karena ribuan orang tergantung hidupnya kepada beliau. Dalam satu hari membawa barang dagangan Khadijah itu ada 200 orang. Tiap hari orang berangkat. Yang satu hari itu belum tentu pulang 1 bulan. Kadang-kadang 2 bulan. Nah, coba bayangkan itu. Tiap hari 200 orang. Jadi ribuan orang. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu suaminya. Dan Khadijah proaktif dengan perjuangan Nabi Muhammad. Beliau adalah wanita pertama beriman kepada Nabi Muhammad. Dan beliau selalu mensupport Nabi. Bahkan ketika Nabi Muhammad dapat wahyu yang pertama, Nabi ketakutan luar biasa. Badannya panas dingin. Setelah beliau bersemedi di Gua Hira selama 40 hari, pada hari yang ke-40-nya turun wahyu. Dibawa oleh Jibril. Nabi baru berkenalan dengan Jibril, ketakutan. Istrinya lah yang membujuk. Dia sampaikan kepada salah seorang pamannya, Warqah bin Naufal, yang sudah buta. Nah, dia mengatakan, kalau begitu suamimu itu adalah Rasul. Yang datang kepadanya itu bukan sembarangan, itu adalah malaikat. Berarti dia mendapat wahyu. Jadi selalu beliau memperjuangkan, membela Nabi. Itu yang meninggal pada tahun ke-9 setelah beliau diangkat jadi Rasul. Dalam waktu yang tidak lama meninggal pula paman beliau, benteng kedua. Memang beliau tidak masuk Islam. Abu Talib itu tidak masuk Islam. Tapi pembelaannya kepada Nabi Muhammad luar biasa besar. Sehingga tidak ada orang yang bisa untuk menganiaya Nabi. Kedua orang itu meninggal dunia. Nabi memang sedang terpukul, sedang bersedih. Di saat itulah pada tahun 621 Masehi Nabi Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghibur perasaan beliau, dibawa raun. Ini pelajaran juga nih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Kalau hati kita sedang galau, jangan bawa bermenung. Bawa raun. Kemana saja yang bisa membuat pikiran kita terhibur. Mungkin ke pohon 1000 barangkali. Bawa raun, lihat ombak. Jangan bawa bermenung. Kalau dibawa bermenung, iblis datang membisikkan hal-hal yang tidak baik. Tapi menurut iblis waktu itu itulah jalan terbaik, bunuh diri, minum baygon. Banyak kejadian. Dahulu keluarga dari istri saya di Bonjol ya. Dia masuk kamar tapi tidak keluar-keluar. Kamar dikunci. Akhirnya didobrak, ya sudah jadi mayat. Ada botol racun di situ. Berarti minum racun. Nah, saya tidak pelajari apa kasusnya. Mungkin ada frustasi atau segala macamnya. Nah, tapi banyak sekali kejadian yang seperti itu. Kenapa? Karena dibawa bermenung. Dibawa menyendiri. Nah, setan datang. Jadi ini isyarat ya. Yang tibar yang dapat kita ambil. Kenapa Allah mengajak Nabi Muhammad raun, melupakan sedihnya Nabi Muhammad berlang-lang buana ke angkasa luar. Perjalanan Nabi luar biasa. Tidak pernah kita melakukannya dan tidak bisa kita melakukannya. Hikmah kedua adalah sesuai dengan ayat ini, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebahagian kecil dari tanda-tanda kekuasaannya. Sehingga diceritakan dalam sejarah, di dalam hadis juga diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu melihat bermacam adegan, semacam video kalau istilah sekarang. Jadi sebelum kita menonton video, Nabi Muhammad sudah dulu nonton video. Ya,
mungkin tukang buat film dulu teraspirasi dari cerita ini barangkali. Nah, ada film yang dilihat, gambar, bayangan. Nabi ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang Nabi lihat itu orang yang kerjanya memukul-mukul kepala. Kepala sendiri dipukul. Ada yang menggunting lidah. Ada yang suka makan daging yang busuk, daging yang baik ada. Nabi merasa heran, mahadzaya Jibril. Ini contoh apa ini Jibril? Yang mukul-mukul kepala itu, kata Jibril, itu contoh perilaku umatmu nanti di akhirat. Sebelum diadili di padang mahsyar, dia sudah mengadili dirinya sendiri dengan memukul kepala, karena dia berat kepalanya untuk sholat. Jadi orang tidak mau sholat nanti di akhirat. Cuman kita kan tidak bisa membuktikan kejadiannya nanti. Kalau kita cari buktinya tidak bisa. Bagaimana kita buktikan videonya? Nah, ini ceritanya nanti ini. Jadi informasi Islam itu dulu, sekarang, akan datang. Nah, itu hebatnya. Al-Quran begitu informasinya. Kalau manusia bisa membuat informasi yang akan datang itu namanya ramalan. Dan itu belum tentu benar. Kita ingat, dulu ada peramal namanya Mama Loren. Meramalkan tahun 2012 Padang tenggelam. Nah, tsunami. Karena lempengan yang ada di Mentawai itu patah katanya. Jadi kota Padang tenggelam. Kebetulan di tahun 2012 itu saya ke Padang, ada keluarga saya yang pesta perkawinan. Di tanggal yang dikatakan itu saya dari Kampung Jua naik sepeda, naik Honda ke Ulak Karang. Di Jalan Katik Sulaiman itu saya bisa lari 100 karena tidak ada orang. Memang tidak ada orang lagi. Sudah pergi orang Padang, pergi ke Bukit Tinggi karena takut Padang akan tenggelam. Tapi sebelum 2012, supaya beliau tidak malu, dia dipanggil oleh Allah dulu. Nah, itu ramalan. Kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan akan terjadi nanti apa yang dikatakan oleh Allah, itu pasti. Kemudian ada orang yang menggunting lidah. Nabi tanya, itu contoh umatmu nanti di akhirat yang suka menggunjing, yang suka membicarakan aib orang, sebelum diadili, dia sudah mengadili dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, anggota tubuh kita ini tidak bisa diajak damai nanti. Tangan berbuat semaunya. Kalau sekarang bisa kita atur, bisa kita rekayasa, bisa kita kendalikan, tapi nanti tidak bisa. Dia akan berbuat apa adanya. Omongan tidak bisa lagi, karena di hari itu nanti mulut dikunci. Kan kita lihat dalam surat Yasin itu, pada hari itu nanti mulut dikunci. Yang ngomong tangan, yang ngomong kaki, tangan bisa ngomong. Aneh. Tapi itu Al-Quran informasinya. Jadi orang yang suka menggunjing, menggunting lidah sendiri. Orang yang suka berzina, memakan daging kotor di samping daging yang bagus ada. Jadi yang aneh-aneh, tanya Nabi. Mahadzaya Jibril, ini contoh umatmu nanti yang suka berzina. Diibaratkan memakan daging yang kotor, sementara daging yang sehat ada. Yang baiknya Nabi melihat ada kelompok petani menanam satu kali, panen berulang kali. Tidak putus-putusnya. Dia panen di pangkal sampai ke ujung, di pangkal masak lagi, panen lagi. Mahadzaya Jibril, ini contoh umatmu yang rajin bersedekah, rajin beribadah, tamanya sedekah. Dia akan mendapat pahala
yang tidak putus-putusnya. Sesuai dengan hadis Nabi kan, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Apabila anak cucu Adam meninggal, putus amalnya kecuali 3, berarti 3 tidak putus. Sedekah jariah, sedekah yang pahalanya tetap mengalir. Ini mungkin siapa yang ikut menyumbang di musala ini, mungkin nanti walaupun dia sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Ini sudah bagus, dulu saya kesini seperti ini, sudah pakai AC. Mungkin sudah 2 atau 3 tahun yang lalu ya, lebih. Sudah lebih 3 tahun saya ada kesini. Nah, baru tahun ini 2023 1444 Hijriah kembali. Memang sudah luar biasa. Ini sedekah jariah yang pahalanya tetap mengalir. Satu besi paku kita sumbangkan akan bernilai di mata Allah. Jadi jangan kecil, tidak ada yang kecil, semuanya dinilai. Apalagi kalau kita banyak sumbangannya, semakin banyak semakin tinggi nilainya. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala istilahnya masuk ke rekening amal kita. Nah, makanya nanti di akhirat itu ada orang tercengang-cengang. Ini kok banyak sekali pahala, dari mana ini? Nah, dia tercengang pahalanya banyak. Sebaliknya ada pula yang tercengang kok dosanya banyak. Nah, pahalanya menghilang. Nah, itulah nanti yang akan kejadian. Yang ketiga, hikmahnya Allah ingin memperkenalkan Nabi Muhammad dengan beberapa rasul yang terdahulu. Di antaranya di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Nabi tidak kenal, Nabi Muhammad tidak kenal. Diistilahkan di dalam hadis itu rajulun tawilun, laki-laki jangkung. Jadi Nabi Adam itu tinggi. Kata Nabi, tinggi Nabi Adam 60 hasta. Saya coba menghitung-hitungnya, hasta kita ya ada yang 50 cm, ada yang 45. Saya ambil yang 45, ada sekitar 27 meter tinggi Nabi Adam. Nah, kalau ada sekarang kan untuk panen sawit bagus itu, tidak pakai egrek gitu. Tidak perlu egrek. Beliau banjir job tuh, main kapak aja. Tagak satu posisi saja sudah berapa batang tuh? Ya 27 meter, 27 meter kan sawit mungkin sudah ditumbang itu tinggi itu ya. Kalau tidak ketemu langsung, kenapa Nabi bisa membuat prediksi seperti itu? Ada juga orang yang bantah, itu tidak mungkin, karena hari berbangkit kan belum. Iya kalau di dunia, tapi alamnya kan lain. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mewujudkan Adam dalam bentuknya asli. Sama dengan malaikat Jibril yang dikatakan dalam surat An-Najmi, Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk asli. Di dunia tidak asli. Kenapa? Kalau Jibril mewujudkan bentuk aslinya di dunia, tidak muat di bumi. Tidak muat di bumi. Bumi terlalu kecil untuk ukuran Jibril. Kenapa? Satu sayapnya saja sudah menutup bumi. Jibril itu minimal memakai 2 sayap kiri kanan. Terkadang memakai 4 sayap, 2 kiri 2 kanan. Satu sayap saja sudah menutup bumi. Makanya di Sidratil Muntaha baru bisa, itu alamnya luar biasa. Besar sekali. Ada yang membuat perbandingan-perbandingan, langit pertama dibandingkan dengan langit kedua, diibaratkan sebuah pasir yang ada di padang pasir. Kira-kira bagaimana itu perbandingannya? Langit pertama dengan langit kedua. Langit kedua dengan langit ketiga seperti itu juga. Di atas yang ketujuh itu dikumpulkan 7 langit, hanya ibarat sebuah pasir di padang pasir dibandingkan di aras yang di atas kali itu.
besarnya aras. Jadi di alam yang besar itu barulah Nabi Muhammad bisa melihat wujud aslinya Jibril. Di dunia beliau menyamar. Kadang-kadang seperti manusia biasa. Kan ada hadis itu ketika Jibril datang menanyakan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang kapan kiamat. Itu bentuk laki-laki. Rambutnya panjang, rambutnya hitam, pekat, kulitnya putih, ya, ganteng. Langsung duduk dekat Nabi, meletakkan pahanya di atas paha Nabi. Sahabat heran. Kok kita tidak pernah kenal ada orang yang sangat dekat dengan Nabi, tapi kita tidak kenal. Dia langsung tanya, mahwa iman, mahwa ihsan, mahwa Islam. Dijawab oleh Nabi. Yang keempat tidak dijawab. Kapan kiamat? Nah, jawab Nabi, yang menanya lebih tahu dari yang ditanya. Ditanya tentang iman, jawab Nabi dengan rukun iman yang 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Ditanya tentang Islam, mahwa Islam, dijawab dengan 5 rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, haji, zakat. Tentang ihsan dijawab dengan sebuah hadis. Yang ihsan ialah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang ihsan itu ialah kamu menghambakan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan kalau kamu tidak melihatnya, yakini Allah selalu melihat kepadamu. Itu yang ihsan itu. Yang keempat ditanya, kapan kiamat? Nah, baru jawabannya, yang menanya lebih tahu dari yang ditanya. Dia pergi. Tahukah kalian siapa yang datang tadi? Tidak tahu. Itu Jibril. Jadi Jibril menyamar seperti manusia. Karena itu tadi tidak bisa dia, bentuk aslinya tidak bisa. Di bumi tidak bisa, tidak muat di bumi. Nah, jadi menurut pandangan makhluk langit itu bumi kita ini terlalu kecil, tapi menurut kita malah besar. Jangankan bumi, Pasaman ini besar bagi kita ini. Saya dari tahun 86 masuk Pasaman ini, belum saya tempuh nih Pasaman ini semuanya ini. Masih banyak yang belum saya tempuh itu. Arah ke barat, arah pinggir seperti Madiangin belum pernah pergi. Meligi udah. Masih luas perasaan kita. Tapi oleh malaikat Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.